Ini adalah kisah anak Ibu Pertiwi saat ini. Kisah anak bangsa yang semakin harinya semakin mengabaikan hal yang terkecil, yang berpotensi membangun bangsa ini. Mereka mengaku anak Indonesia, lahir dari bumi Pertiwi. Namun, mereka malah menghancurkanmu semakin gencar. Hari demi hari, bangsa ini semakin porak-poranda. Walau bagaimanapun keadaan saat ini, aku tetap cinta Indonesia. Namaku Alfiki, seorang abdi negara saat ini. Melalui profesiku, aku ingin melihat Indonesia lebih maju. Salah satu hal yang dapat saya lakukan sebagai generasi muda anak Ibu Pertiwi adalah dengan mengimplementasikan nilai-nilai dasar bela negara. Sebagai bentuk kesadaran awal dalam bela negara, menjaga rohani adalah hal yang utama. Salah satunya dengan melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Sebagai seorang muslim, melakukan sholat 5 waktu adalah kewajiban yang harus saya lakukan setiap harinya, serta dilanjutkan dengan membaca kitab suci Al-Quran. Rutinitas lainnya yang saya lakukan selain hal tersebut adalah menjaga fisik dan kesehatan tubuh. Caranya yaitu melakukan olahraga rutin agar kita mendapatkan fisik yang prima dan terhindar dari berbagai penyakit. Nilai dasar bela negara selanjutnya adalah rela berkorban. Bentuk implementasinya adalah kepatuhan pada aturan pemerintah dengan mengenakan masker saat berpergian. Walaupun pandemi COVID-19 tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan tersebut demi berkurangnya pandemi di masa yang akan datang. Kemudian, cinta tanah air. Bentuk implementasi yang dapat kita lakukan dari nilai dasar bela negara ini adalah melestarikan lingkungan hidup. Misalnya, membersihkan saluran irigasi dari sampah masyarakat yang berserakan. Hal ini dapat kita lakukan secara mandiri dan juga dapat menggunakan bantuan alat berat. Dengan tidak adanya sampah pada saluran irigasi, hal ini dapat meminimalisir terjadinya bencana banjir di kemudian hari. Dan yang terakhir adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal yang dapat kita lakukan salah satunya adalah dengan rutin membayar pajak kendaraan dan jenis-jenis pajak lainnya. Sebagai kabupaten yang berbatasan langsung dengan Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan, hal ini menjadikan Kaur sebagai kabupaten yang memiliki keberagaman suku, ras, bangsa, dan agama. Dengan keberagaman tersebut, memang tidak bisa dipungkiri hal ini dapat menjadi masalah yang rawan dan sering memicu ketegangan ataupun konflik antar kelompok termasuk masalah agama. Sebagai masyarakat baru yang belum lama tinggal di tanah seijaan dan bekerja sebagai seorang abdi negara di sana, hal ini menuntut saya untuk beradaptasi dengan keberagaman yang ada serta harus mampu merajut kebinekaan yang ada di sana. Beberapa hal yang dapat saya lakukan untuk merajut kebinekaan tersebut yaitu, yang pertama dengan tidak membeda-bedakan setiap orang yang membutuhkan layanan kepada saya. Yang kedua, saya harus berusaha mempelajari bahasa daerah setempat
untuk mempererat hubungan tali persaudaraan serta mempermudah saya dalam melayani masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan rasa tanggung jawab dalam bekerja adalah hal yang paling utama. Keempat, saling menghormati sesama pegawai agar tercipta hubungan di lingkungan kantor yang harmonis. Kelima, saling bahu-membahu dalam mengerjakan tugas agar tercapai hasil yang maksimal. Dan yang terakhir, berteman kepada setiap pegawai tanpa membedakan latar belakang, terutama pada unsur suku, ras, bangsa, dan agama. Tanpa perbedaan, itu bukanlah Indonesia. Kita hanya perlu ikhlas untuk mengabdi bahwa kita memang dilahirkan berbeda, namun tetap dari rahim yang sama, yaitu rahim Ibu Pertiwi.